Hai guys, kembali lagi dengan saya Ardi di sini dari channel tentang arsitek, dan kali ini kita bakal ngelanjutin tutorial render realistic V-Ray 6 exterior part 16. Oke, di part 16 ini ada sebuah model. Konsep rumahnya ini modern tropis ya. Dan kita bakal langsung ngebahas aja untuk settingan dari material-material yang ada di sini. Oke, untuk material-material yang ada di sini atau untuk settingan material yang ada di sini kita munculin dulu di samping sini. Nah, setelah itu kita bahas dari aspalnya. Oke, untuk aspal ya, ini kita pakai aspal black 15 sampai dengan 01 100 cm. Nah, jadi aspalnya ini tuh dari yang namanya Kios Cosmos. Jadi beberapa saya gunakan material-material dari Kios Cosmos, dan kalian bisa cari aja di bagian sini. Oh ya, untuk Kios Cosmosnya ini nggak tahu ya di kalian apa udah update atau belum. Dan ya pertama kali update itu agak sedikit membingungkan. Nih kita ke material, terus nanti kalian cari aja di bagian ground. Nah, kalau udah di bagian ground, kalian tinggal cari aspal dengan tipe seperti ini gitu. Sebenarnya untuk materialnya ini nggak ada yang terlalu saya ulik-ulik banget juga ya, karena ya sekarang udah makin praktis untuk settingan material, untuk settingan pencahayaan, untuk settingan efek itu udah makin praktis gitu. Jadi ya nggak terlalu banyak diulik-ulik. Ini kita pakai konkret reflektif. Oke, jadi karena settingan material yang nggak terlalu banyak saya ulik-ulik atau nggak terlalu banyak saya tambahin efek tambahan kayak misalnya bumpnya, terus displacementnya, atau mungkin penggabungan elemen itu nggak ada sama sekali di dalam sini tuh nggak ada untuk settingan material ini. Jadi kalian semuanya bisa pakai material yang ada di Kios Cosmos yang ada di sini ya. Kamu bisa pakai semua material yang ada di Kios Cosmos. Ini udah bagus banget dan udah keren banget untuk reflektifnya, untuk bumpnya, untuk displacementnya ini udah ada gitu. Kecuali kalian pengen khusus custom material, misalnya material di tembok, misalnya material di aspal ya, kalian pengen lebih realistik lagi ya, kalian harus timpa beberapa elemen atau harus gabungin beberapa elemen. Tapi kalau untuk render realistic V-Ray 6 exterior part 16 kali ini atau di konten ini itu nggak ada sih. Untuk penggabungan elemen lain nggak ada. Saya hanya mau kalian tahu aja materialnya apa. Nah, kalau misalnya ini tuh kita pakai konkret ya, reflektif B01. Terus untuk material yang ini konkret white 100 cm 01 juga. Terus ini sama B01 ya, konkret reflektif. Terus untuk temboknya ini kita pakai konkret white 01 100 cm, dan yang ini kita pakai stuko H01 50 cm ya. Tapi ini hanya tulisan doang karena ini saya perbesar ya, jadi 150 gitu. Selanjutnya untuk material ininya, untuk material kusennya. Nah, ini kita pakai aluminium. Oke, terus untuk material di sini kita pakai wood plank B01 juga. Untuk material pintu ini laminate A01 ya. Dan untuk listnya ini sama stuko F01 juga. Untuk atapnya roof metal white. Nah, ini jadi kurang lebih materialnya semua seperti ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke pembahasan settingan dari rumput ya, rumputnya, terus pencahayaannya. Kalau untuk material, saya yakin kalian pasti sudah mengerti. Kalau misalnya saya bilang kalian bisa menggunakan semua material yang ada di V-Ray Asset Editor ya. Di sini ini kalian download 4 GB lebih, atau kalian bisa pakai yang ada di Kios Cosmos. Nah, itu. Jadi nggak ada yang ditambah-tambahin lagi gitu. Dan selanjutnya kita bakal next ke settingan dari rumput. Oke, untuk rumputnya ini saya pakai material grass C. Itu bisa ada di sini. Kalian bisa cari aja di bagian material sini, terus di bagian ground. Nah, ini kalian bisa cari ya. Jadi di bagian sini cari aja yang rumput yang hijau-hijau. Nah, kalian bisa pakai itu. Selanjutnya, setelah kalian gunakan itu, kalian tinggal grup
klik 2 kali, terus make group. Nah, kalau misalnya sudah jadi grup, kalian bisa atur ke klik ini, add fur selection. Nah, kalau misalnya sudah, kalian tinggal klik aja di sini, cari material rumput yang tadi kalian sudah fur. Di sini ada beberapa fur. Untuk settingan furnya, ini saya count areanya. Ini saya kasih angka 1 ya. Terus leg-nya saya kasih angka 2. Terus bagian bawah ada perbedaan di bagian leg. Maksud dari leg ini adalah panjang rumputnya. Ya, jadi nanti rumputnya itu panjangnya seberapa. Nah, ini ada 4, intensity-nya itu ada 4, panjangnya saya nggak tahu apakah 4 apa, 4 cm, 4 apa gitu. Intinya saya kasih 4 ini udah bagus, udah kelihatan rumputnya gitu. Selanjutnya yang lain di bawah hampir sama semua ya. Nah, kalau untuk fur ini intensitasnya itu saya hanya mainin di 1 atau 0,61. Ini default. Bisa juga sih 2. Ya, kalian bisa coba-coba aja mana yang lebih oke dan lebih bagus gitu. Oke, di sini jelas ya. Jadi kalian buat kayak misalnya contoh nih, ini nih. Saya berikan contoh. Nah, ini ya. Ini kan jadi rumput nih. Terus kasih push pull 1 cm aja. Nah, kalian make group. Nah, ini baru kalian klik fur. Nah, kalau udah klik fur, itu bakal ada garis seperti ini. Ini kalian lihat. Ntar kita hide dulu. Ini garis ini nih, kalau furnya udah aktif. Oke, jelas ya, ini nih ya. Jadi kayak gitu furnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk settingan fur. Kita munculin lagi untuk vegetasinya. Nah, ini udah muncul. Ini kita hide dulu. Oke. Jadi lanjut ke settingan pencahayaan. Nah, untuk settingan pencahayaan, saya menggunakan beberapa pencahayaan. Ada dome light, ada rectangle light, terus ada sphere light. Sunlight saya aktifin sunlightnya aja, tapi custom orientasinya ini mengikuti di dome light. Ngerti ya? Jadi custom orientasinya atau orientation customnya ini, arah mataharinya ini saya tidak aktifin. Kalau misalnya diaktifin, nanti cahaya mataharinya itu bakal ngikutin ini. Kita bisa custom gitu. Kita bisa kasih ke angka berapa, atau Y atau X atau Y minus gitu kan. Terus horizontalnya, vertikalnya itu kita bisa atur juga di bagian sini berapa derajat gitu. Nah, kayak gitu. Tapi ini nggak diaktifin, tapi sunlightnya tetap diaktifin. Intinya cahaya normalnya tanpa bayangan gitu. Selanjutnya untuk cahaya bayangannya atau cahaya reflektif mataharinya atau cahaya refleksi mataharinya, bayangannya itu saya mengikuti dome light. Nah, untuk di dome light ini intensitinya 70. Terus kalian tinggal buat aja dome light ya. Di sini ada dome light kok. Nah, jadi kalian klik aja dome light terus buat di sini dan kalian atur di sini. Dome light-nya ini saya klik di bagian sini, terus untuk HDRI-nya kita pakai yang Glisingen. Ini nih. Ntar. Glisingen. Ini ya, yang 4K. Kalian bisa cari ini di polyheaven.com gitu. Kalau sudah settingannya ya kurang lebih seperti ini. Di sini intensitasnya 70. Terus color gain-nya ini saya kurangin. Jadi ya awalnya seperti ini. Ini terlalu terang banget ya. Dan kita bakal kurangin ke sini gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sih settingan untuk HDRI-nya. Yang lain sih nggak ada. Tinggalin ini aja, kalian ganti-ganti. Nah, ini usahain ini ada fokus cahaya di bagian sini. Kalau misalnya scene-nya ini bagian sini ya, atau previewnya bagian sini, preview objek atau modelingnya. Nah, ini berarti usahain cahaya yang fokus ke sini itu ada di bagian sini, pinggir sini nih. Nah, biar kelihatan efek refleksinya itu bagus gitu. Pantulan cahayanya bagus, kena di bagian bangunan, terus ada bayangan-bayangan pohonnya. Nah, itu. Jadi kalian adain kemungkinan di sekitar sini. Nih, bagian sini.
ya kalian bisa sesuaikan sendiri gitu. Nggak perlu ikutin settingan ini, karena kan model kalian itu berbeda. Kalian cuman ngikutin contoh dari settingan ini gitu. Oke, kalau misalnya sudah, kalian atur-atur aja ini rotate H-nya ini sesuai dengan preview dari modeling yang kalian tampilin. Nah, setelah itu atur lagi di dome like, atur lagi di rectangle like. Rectangle like-nya ini di mana? Nah, rectangle like-nya saya gunakan di bagian sini. Nih. Ini dia nih. Ya, intensity-nya 40. Settingannya kurang lebih seperti ini. Invisible. Terus efek spekularnya itu saya matiin, double side gitu. Selanjutnya ada lagi rectangle like. Ini agak susah nih kalau misalnya saya harus masuk lagi ke dalam, jadi saya jelasin dari luar aja. Ini yang warna seperti ini warna untuk rectangle like yang ada di dalam. Kita coba masuk aja ya. Nah, ini nih, ini garis ini rectangle like. Tuh kan, ini rectangle light. Jadi untuk rectangle light yang ada di dalam intensity-nya 30. Settingannya sama aja, kurang lebih seperti ini. Tetap double side, dimatiin efek spekularnya. Kenapa dimatiin efek spekularnya? Kalau misalnya kita hidupin, ini ada di sini. Jadi bakal kentara banget. Ini ada cahaya garis di sini nih. Nah, itu dia tuh, harus emang dimatiin gitu. Oke, sampai sini jelas. Kita balik lagi ke scene 1. Selanjutnya ke settingan pencahayaan yang berikutnya, spare light. Spare light di sini saya gunain hanya di bagian ini aja. Nih, ya, bagian ini. Kenapa di bagian ini? Karena biar ada efek cahayanya yang kelihatan. Misalnya kita pakai HDRI cahaya dari sini, biar ada juga cahaya yang mantul ke sini gitu, ada refleksi gitu. Jadi buat munculin efek sih sebenarnya, efek cahaya gitu. Ini intensity-nya 1000. Sunlight-nya tetap default 1 ya untuk intensitasnya. Selanjutnya kita berpindah ke bagian settingan render outputnya saya pakai yang picture 4:3, outputnya 2K 2800 kali 2100. Terus untuk environmentnya, nah di sini lagi nih saya pakai environment GI, saya aktifin terus dengan HDRI yang sama gitu. Ini glisingan ya, kalian bisa cari ini di Polyheaven gitu. Kalau misalnya sudah, kita balik, kita back, dan intensity-nya 40. Oke. Jadi kalau sudah seperti itu, kita pindah ke render parameters. Nah, render parameters di sini saya setting di global illumination-nya 2000, subdiv-nya untuk bagian light jets. Terus ada lagi nih sedikit perubahan intensitas saja sih sebenarnya. Di advance kamera, di ISO-nya atau di film sensitivity-nya ini defaultnya 100. Saya tambahin 150. Agak cerah aja untuk nanti outputnya kayak gitu. Oke, kalau sudah seperti itu, kalian tinggal tata aja untuk landscaping-nya, misalnya pohon-pohon ya. Terus rumput-rumput tambahan kayak gini, terus ini pohon-pohon di belakang. Nah, setelah itu kalian buat bentuk preview dari modelingnya. Kalau misalnya sudah kalian tentukan scene-nya, misalnya scene 1, scene 2 gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya sudah seperti itu, tinggal kalian render aja. Nah, kalau misalnya kalian render, kalian lihat dulu di bagian preview modelingnya ini, misalnya ini tips ya ini. Jadi kalau misalnya tumbuhan-tumbuhan di belakang ini kalian hilangkan, nanti akan tercipta ruangan kosong di sini. Ini nih. Nah, ini harus tertutup gitu. Ini tergantung HDRI-nya. Kebetulan HDRI yang kita pakai hanya sampai bagian sini. Jadi ke bawah ini itu abu-abu gitu, nggak bagus kelihatan. Makanya saya tutup. Set ya. Jadi tertutup seperti ini. Nah, kalau udah tertutup seperti ini atau sampai batas bagian abu-abu atau batas horizontal ya. Nah, kalau misalnya sampai batas horizontalnya atau backgroundnya itu udah ketutup, nah itu berarti udah aman gitu. Itu cara biar
modeling atau output kalian itu bagus gitu, previewnya itu bagus kayak gitu. Jadi harus tertutup bagian abu-abu yang di bawahnya itu. Terserah kalian mau tutupin pakai apa gitu. Intinya sesuai sekreatif kalian aja gitu. Oke, kalau sudah hasilnya seperti ini. Nah, karena pasti kalian penasaran dari tadi hasilnya seperti apa, dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Ini, jadi kalian lihat nih di bagian dalam ini itu yang nyala. Nah, itu rectangle-nya tadi. Oke, ini tadi nih. Kalau nggak ada tadi spare light ya, nggak bakal ada efek nyala kayak gini. Nah, ini kan kalau misalnya ada efek nyala seperti ini di sini, itu biar lebih kelihatan keren aja, realistik aja gitu pencahayaannya. Terus ini tadi rumput-rumputnya, iya mendekati realistik sih. Maksudnya mendekati asli gitu rumput-rumputnya. Sama kayak ini. Nah, aspalnya juga keren banget, mobilnya juga, bahkan untuk finishing dari temboknya ini juga detail banget. Sudah ada bumpnya, sudah ada displacementnya. Nih kalian bisa lihat ya. Terus ini lampu-lampunya gitu. Oke, jadi kurang lebih hasilnya seperti ini. Pencahayaannya dari sini. Yang tadi saya bilang, usahain fokus pencahayaan itu ada di bagian sini. Karena arah datangnya matahari itu saya pengen fokusin ke sini gitu. Karena ini adalah angle terbaik dari bangunan ini. Oke, jadi sampai sini dulu. Dan yap, menurut kalian gimana? Apakah settingan ini sudah bagus? Dan yap, kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyakan, kalian bisa komen di kolom komentar atau follow Instagram saya, terus kalian DM saya di sana, mungkin saya bakal jawab gitu. Dan semisalnya jika video ini bermanfaat, kalian boleh bantu support saya dengan cara kalian like, komen, subscribe, dan yang paling penting adalah kalian share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang tahu tentang channel ini, dan channel ini itu semakin berkembang, saya pun semakin semangat untuk membagikan konten seputar arsitek maupun arsitektur. Saya Ardi pamit undur diri, see you di next video berikutnya. Bye guys.